Trigun Stampede dan Stargaze adalah anime yang untuk gua aspek-aspeknya tuh kualitas banget. Dari konsep ceritanya aja, tentang manusia yang telah meninggalkan bumi yang udah nggak layak huni dan hidup di planet lain. Di sana, sekelompok saintis membuat makhluk hidup bernama Plant yang jadi sumber energi manusia. Salah satu dari makhluk hidupnya benci dan mau basmi manusia. Menarik. Gue juga suka aspek karakter di anime ini. Semua karakter punya karakterisasi yang solid ya. Ya mungkin karena demografi umur mereka yang pada berumur dewasa, jadi karakterisasinya juga keikut dewasa solid gitu ya. Nggak ada hubungannya sih. Tapi itu hal yang gue suka juga dari animenya, karena jadi ngasih kesegaran juga untuk gue dari kebanyakan anime yang gue tonton yang ya karakter-karakternya remaja. Kalau ngomongin karakter yang gue suka di season kemarin, gue suka Millie ya. Lucu banget ini karakter. Tapi gue bingung kenapa waktu Millie mengungkap dirinya sebagai keluarga cacing pasir alias keluarga si cewek Zazie pengendali cacing itu, Meryl dan teman-temannya santai aja. Ya walau di season ini status Zazie sebagai musuh lebih netral ya. Tapi tetap aja lah ya, harusnya masih ada rasa skeptis gitu. Momen pengungkapan Millie itu tuh rasanya kayak waktu Vash diculik dan Wolfwood ikut naik ke kapal musuh. Tapi Wolfwood kagak diborgol, kagak dipenjara, bahkan dibiarin keliaran bebas gitu. Disambut ramah juga sama si profesor. Tahu-tahu kabur sama Vash aja ya. Untung di kasus Millie dia beneran baik ya. Tapi kalau ngomongin karakter baru di season kemarin, gua sangat suka Hopper, karakter yang tiba-tiba muncul di episode pertama Stargaze, nyari makan untuk Vash, nyuapin Vash, mandiin Vash, nyisirin Vash, dan mau ngebunuh Vash. Bikin bingung kan, siapa nih Bagong? Pas tahu kisahnya dan akhirannya, jelep, ternyata dia yang kekasihnya jadi korban Lost July alias dibunuh Vash. Tapi alih-alih membalas dendam terhadap Vash yang gak berdaya, dia memilih untuk merawat Vash. Kehadiran Hopper di hidup Vash tuh ibarat orang baik yang tiba-tiba muncul di hidup kita, menolong kita, baik ke kita, tapi jarang muncul atau bahkan gak muncul lagi. Dan gue baru nyadar kalau sifat Hopper ini kayak Vash yang penuh belas kasihan tapi versi lebih realistis. Karena gimana caranya seorang karakter mati demi menolong orang lain, tapi juga karena putus asa, tapi juga demi balas dendam. Gila loh penulisan di momen ini. Yang gue suka juga, Hopper tuh karakter yang cuma muncul selama 2 episode tapi diceritain dengan sangat baik gitu. Tapi kalau ngomongin secara keseluruhan karakter Trigun, 2 yang paling gue suka dan gue yakin lu juga ya, kayak semua penonton Trigun ya, yaitu Vash dengan kehangatan dan idealismenya yang tidak mau membunuh siapapun itu, dan Wolfwood dengan keselengeannya dan suka punishingnya. Nah, 2 karakter ini digabungin terbentuklah duo yang tidak akur tapi udah kayak saudara. Orang lemah lembut tapi keras kepala ditemuin sama orang keras kasar tapi lapang dada. Agak kebalik ya, tapi asli. Pada akhirnya yang paling punya pengembangan karakter tuh Wolfwood kan, karena dia jadi mulai ngikutin prinsip Vash yang penuh belas kasihan itu. Tapi kalau Vash tuh dari awal terus berpegang sama prinsip mentok gak mau bunuh siapapunnya itu. Baru kemarin tuh pas Wolfwood hampir lewat part 2, untuk pertama kalinya dia narik pelatuknya ke arah lawannya Legato. Tapi sebelum itu, buset batu banget. Gue beberapa kali ikut gedek juga kayak Wolfwood. Lu inget kan seberapa sering Wolfwood ngasih tahu Vash, hey, ini tuh musuh, tapi kagak ada yang didengar. Bukannya gue gedek dalam arti gue nggak suka prinsip tidak membunuhnya Vash ya, tapi justru gue kagum juga. Gila, ini karakter berpegang banget ke prinsipnya. Ya sebenarnya ini bukti karakterisasi Vash yang bagus di anime ini. Yang gue suka juga dari Vash dan Wolfwood adalah tampilan mereka. Gue sebagai cowok pun bisa lihat ini adalah 2 karakter yang cakep dan keren banget. Vash dengan rambut dan pakaiannya yang hype merepresentasi julukan humanoid typhoonnya ya. Yang menariknya ketika lu makin kenal dengan karakter Vash, outfitnya jadi nggak cocok sama sifatnya yang sebenarnya damai dan cukup kalem. Kalau Wolfwood sesuai lah ya, pakaiannya yang selengean merepresentasi sifatnya yang selengean. Tapi bukan cuma pakaian doang yang jadi representasi sifat mereka, senjata yang mereka punya pun juga. Vash dengan revolvernya, senjata yang reloadnya lama, walaupun si anjing kalau reload juga cepet banget. Tapi gue melihat senjata Vash yang ya bukan senjata terkuat yang ada lah, tapi jadi merepresentasi sifatnya yang nggak punya intensi membunuh siapapun itu. Dan revolvernya tuh bener-bener jadi senjata andalan Vash ya. Bahkan waktu dia udah bangkitin kekuatannya itu pun, revolvernya tetap jadi fondasi kekuatannya, dan tetap aja pistol revolver biasa dia masih dipakai. Tapi di sisi lain Vash ini jago banget pakai revolvernya, yang gue bilang tadi gitu, dia kalau reload tuh cepet banget gitu. Momen Vash dan revolvernya yang paling gue inget itu ya waktu dia ngelamatin suatu wilayah dari jatuhnya puluhan atau ratusan bom gitu, pakai bongkahan batu yang dia tembak.
flamboyan banget itu momen. Ya ada keeleganan juga sih gimana Vash cuma punya senjata berupa revolver dan mengandalkan senjatanya itu dalam bertarung. Balik lagi mengenai representasi sifat, Wolfwood pun juga senjatanya yang berbentuk salib itu ya gue ngeliat ini representasi dirinya sebagai Punisher alias sang penghukum. Karena dulu salib digunakan sebagai alat menghukum, tapi emang aura banget sih ini senjata. Bentuknya salib, gede, ada machine gunnya, tapi juga ada laser-lasernya gitu. Tampangnya juga intimidatif dan futuristik banget, keren banget asli. Punya Livio juga keren, dia punya 2 kan, tapi jadi ngilangin esensi salibnya karena kesannya udah senjata banget gitu. Kayak, weh gue punya 2 senjata nih. Apalagi waktu dia jadi Razlo, ada 3 salib coy. Yesus disalib emang gak sendiri sih. Pokoknya gue lebih suka senjata Wolfwood lah, karena balik lagi mengenai representasi sifat, Wolfwood lebih punya keterikatan gitu sama senjatanya. Apalagi senjata salibnya juga berperan dalam perkenalan karakter dia, karena bayangin lu lagi di padang pasir, ketemu pria dengan pakaian kayak playboy, tapi bawa benda besar berbentuk salib yang dibungkus kain, terus ngaku sebagai pendoa untuk orang meninggal gitu. Tapi pas berdoa, malah doa makan dan minta bayaran $20.000. Emang menarik banget sih nih karakter. Wolfwood ini emang tipe-tipe karakter yang kayaknya lebih terkenal daripada karakter utamanya deh. Intinya gue suka lah aspek karakter di anime ini. Tapi tadi gue ngomongin aspek karakter dan visual juga ya sebenarnya. Tapi emang visual Trigun sesuatu yang gue suka juga. Dari yang tadi udah gue omongin, gue suka desain karakternya, senjatanya, efek dan detail di animenya juga mantep. Bagusnya visual ini didukung aspek lain juga yang gue suka juga di Trigun, yaitu animasi dengan full 3D-nya yang mulus ya. Di antara anime-anime lain yang gue tonton yang 3D-nya tuh sebenarnya cuma selipan-selipan, tapi wih 3D nih. Dan kayaknya Trigun ini juga anime full 3D pertama yang gue tonton ya. Walaupun di setiap awal season Stampede dan Stargaze gue selalu ngerasa janggal ya. Kayak lu nonton anime dengan desain karakter yang lu baru lihat, awal-awal kan lu ngerasa kayak, nih anime kah? Tapi seterusnya jadi kebiasa dan malahan kagum. Apalagi Trigun ini anime action yang aspek actionnya juga wah banget. Gue gak akan lupa pertarungan Vash versus Knives yang menyebabkan nuklir mini itu. Gelagapan gue nontonnya pak, karena tuh pertarungan panjang dan banyak momen one take-nya gitu ya. Jadi atmosfer pertarungannya kerasa banget. Yang waktu lawan Legato itu juga gokil sih. Aspek lain yang gue suka juga dari Trigun adalah soundtrack-nya, karena genrenya banyak coy. Ada pop, jazz, western, ada pop lagi, plus rock, plus elektronik, dan metal. Itu opening 2 emang gak diduga. Dibuka dengan nyanyian cewek-cewek anime imut tipikal ya, lu tau lah ya. Pikir gue, oh ini bakal jadi tipe lagu yang imut-imut begitu ya. Tiba-tiba si cewek imut nge-scream. Ini soundtrack emang banyak genre gitu ya. Ada juga tuh soundtrack Trigun yang banyak genre gitu. Lu harus dengerin The Geneora Rock Resistance. Gue gak bisa kasih cuplikannya karena lu harus dengerin secara full untuk dengerin seluruh genrenya. Tapi itu komposisi musik bagus banget lah untuk gue. Tapi kalau ngomongin apa soundtrack ikonik Trigun, ya udah pasti ya yang muncul berkali-kali. Pianonya si Knives yang intens dan dramatis itu. Nah, ada satu detail dari komposisi itu waktu dimainin Vash di akhir episode kemarin, yaitu Vash mainin dengan versi lebih slow, simple, dan hangat. Seolah menggambarkan sifat kakak dan adik itu yang berbeda. Karena kalau Knives yang mainin tuh komposisi, kalau nggak salah biasanya penanda sesuatu buruk bakal terjadi ya. Tapi pas denger Vash yang mainin, rasanya adem, hangat, damai. Seolah penanda kalau badai udah berlalu. Gue sampai pengen nyari yang versi full tapi kagak ada dong. Ya, itu aspek-aspek yang gue suka dari anime Trigun. Yang gue suka juga adalah aspek-aspek ini punya nuansa yang bukan kayak anime kebanyakan ya. Ya, secara referensi juga udah kelihatan sih. Ini dari barat. Baratnya barat lagi. Lu bisa lihat dari desain karakternya, latar tempatnya yang di padang pasir, dan ada bar cowboynya. Ada karakter yang beraksen cowboy gitu juga. Ada duel cowboy juga. Senjata cowboy, soundtrack cowboy. Ini kenapa cowboy semua? Ya, western di kepala gue juga cowboy semua sih. Tapi mungkin juga karena genre ruang angkasanya yang buat gue ngerasa anime ini punya nuansa sendiri. Karena gue masih jarang banget nonton anime yang bergenre ruang angkasa. Udah ruang angkasa western lagi. Ya, karena itu Trigun lumayan jadi angin segar lah dari anime yang udah gue tonton selama ini. Tapi dengan banyaknya aspek yang gue suka dari anime Trigun, sayangnya ceritanya kurang kena di gue.
Loh, bukannya di awal lu bilang lu suka cerita Trigun? Gue suka konsep ceritanya, tapi untuk ceritanya itu sendiri nggak gitu ngasih kesan ke gue ya. Makanya aspek cerita yang dari tadi gue bahas, itu dasarnya dari aspek-aspek lain anime ini yang gue suka. Karena gue nggak punya kesan besar terhadap ceritanya itu sendiri. Mungkin gue nggak suka alurnya, tapi nggak tahu juga. Rasanya semua aspek dalam anime ini tuh solid, tapi kok nggak kena di gue ya. Yang paling gue sadarin sih waktu ending kemarin yang ngungkapin kalau Knives ternyata merasa kesepian. Tiba-tiba ceritanya mengungkap sisi lain Knives yang kayaknya sih bertujuan untuk buat penonton empati. Tapi untuk gue datar aja rasanya. Maksud gue tujuan Knives untuk nyelamatin kaum-kaumnya, gue sebagai manusia udah bisa empati di situ. Walaupun metodenya kagak ya. Tapi nambah konteks Knives yang kesepian itu untuk gue nggak nambah klimaks atau apapun ke ceritanya. Intinya secara keseluruhan cerita, gue tahu anime ini ada kurangnya. Tapi gue nggak tahu kurangnya di mana. Mungkin kalau lu menyadari kekurangan atau kekosongan cerita Trigun bisa bantu kasih tahu gue ya. Gue sebenarnya agak tahu kenapa gue nggak tahu kurangnya anime ini di mana. Tapi ini personal banget ya. Mungkin nggak penting untuk lo denger. Jadi sebagai seseorang yang suka ngulas anime, gue tuh punya kebiasaan untuk nonton anime dan sambil nulis ide atau persepsi yang gue dapet gitu ketika menonton animenya. Nah karena di musim lalu gue lagi coba nontonin semua anime winter ya. Jadi gue ngejar gitu sampai-sampai gue ngabain tuh aktivitas menulis itu. Dan lo harus tahu menulis itu aspek terpenting ketika gue membuat ulasan begini, dan ketika menonton Trigun, aspek itu tidak gue lakukan. Ya, beginilah gue bingung. Gue sebenarnya ragu untuk buat konten ini. Ya, karena tadi itu, gue merasa aneh. Masa gue bisa kasih tahu lu hal yang gue suka dari sebuah anime, tapi gue nggak bisa kasih tahu lu hal yang gue nggak suka dari anime itu. Padahal jelas-jelas ada yang gue nggak suka dari anime itu. Tapi pikir gue juga, anjir sayang banget kalau gue nggak ngasih tahu lu hal-hal yang gue suka dari Trigun. Karena yang gue paling bisa kasih tahu ke lu juga adalah anime ini sebenarnya punya potensi untuk jadi bagus banget. Itulah kenapa gue bisa ngomong sepanjang ini tentang aspek-aspek yang gue suka dari anime ini. Tapi berakhirnya Trigun kemarin buat anime ini jadi sekadar punya potensi aja. Entah kemana potensi itu, entah di mana kesalahan anime ini. Maka dari itu Trigun jeleknya di mana?